Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Amma ba'd. Alhamdulillah, senangnya kita bisa kumpul lagi setelah sekian lama dipisahkan di antara kesibukan kita yang biasanya setiap bulan kita ada kajian, tapi qadarallah wa masyafa'al, karena sebab dan lain hal kita belum bisa berjumpa kecuali di hari ini yang tentunya sudah Allah takdirkan perjumpaan kita melalui takdirnya dan qadanya pada hari ini. Fa rahmanakumullah, hayyakum wa bayyakum, semoga Allah selalu pertemukan kita, Allah istiqomahkan kita di atas ketaatannya, walaupun perantara kita sebagai orang yang suka motor. Nah, motor sekali lagi hanya fasilitas. Tema kali ini judulnya jangan pulang. Oh, jangan pulang. Nah, biasanya biker kalau sudah naik motor lupa pulang, makanya dinasihati sama para ustadz mereka jangan lupa pulang. Judulnya kali ini jalan pulang, bukan jangan pulang. Rahimahumullah, tentunya kalau kita kaitkan judul ini jalan pulang, inti dari kita, tujuan kita hidup, kita lahir. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah, jin untuk beribadah, yaitu apa? Beribadah disertai tauhid. Ya'budun ay liyuwahhidun. Demikian. Karena tujuan akhir kita pulang, kita bisa ketika di akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tujuan akhirnya. Dan tujuan akhir kita pulang mengucapkan kalimat seperti ini tidak akan bisa diucapkan kecuali sebelumnya ketika kita perjalanan, kita menempuh perjalanan tersebut diisi dengan ketakwaan. Kalau subhanallah hidup di perjalanan dia dipenuhi dengan maksiat, tidak sholat, zina, kemudian makan uang riba, amalan-amalan gak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika akhir hayat dia, ketika dia akan berpulang, sulit dia mengucapkan la ilaha illallah, sulit dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesulitan. Kenapa? Karena ucapan ini dimanifestasikan dengan apa? Amalan ketaatan kita ketika kita hidup. Kita nggak usah tanya kapan sih hari kiamat, nggak usah tanya. Kita juga nggak tahu kapan ajal kita. Pernah, subhanallah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian Rasulullah bertanya kepada dia, balik bertanya kepada sahabat, ma'adatta li yaumil qiyamah? Apa yang kamu siapkan di hari kiamat? Gak usah tanya hari kiamat dulu. Gak usah tanya hari kiamat. Ditanya balik sama Nabi, apa yang kau persiapkan di hari kiamat? Kita gak tahu. Mungkin kita akan tanya bagi jomblo-jomblo, ini yang jomblo-jomblo, bisa jadi sebentar lagi nikah, bisa jadi gak nikah-nikah. Antum punya bisnis, bisa jadi bisnis antum sukses, bisa jadi bisnis antum gak sukses. Bisa jadi antum juga punya rencana, bisa kemungkinan jadi, gak jadi. Tapi kalau kematian pasti jadi. Kalau kematian pasti datang. Sakaratul maut pasti datang. Kalau urusan kita di dunia ada kemungkinan kita antara iya dan tidak. Tapi kalau mati pasti. Rahimahumullah, pada kesempatan kali ini kita ingin mentadabburi dari judul topik ini. Kita tadabburi di antaranya dari wasiat nasihat, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dari bapaknya Syekh Abdul Razak
ya, walidnya Syekh Abdul Razak. Ya, nasihat beliau dalam kitab Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ketika beliau membahas tentang bekal kita untuk pulang, ya, bekal kita untuk pulang, beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Wa tazawwadu, dan hendaknya kalian berbekal. Ya, hendaknya kalian berbekal, jangan sampai pulang enggak bawa bekal. Ya, pulang itu harus ada bekal. Antum pulang ke rumah habis kerja siang, ya, ke rumah enggak bawa bekal, wala duit wala makanan. Ada istri akan tanya. Adapun kalau kembalinya kita, pulangnya kita ke rahmatullah, apa? Wa khairu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wah, ini ketakwaan. Namanya takwa, kata Ibnu Abbas, mendatangi perintahnya dan menjauhi larangannya. Banyak di antara kita ikut kajian ke sana kemari, naik motor, kajian di sana, perjalanan jauh. Ya, ngabisin tenaga, ngabisin waktu, ngabisin harta. Subhanallah, ujung-ujung habis kajian gak ada hasilnya. Ini akan ditanya. Nah, habis kajian gak menambah iman, habis kajian gak menambah takwa. Kajian seolah-olah gak kajian. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, gak sempat telinga kiri. Nah, gak dicerna. Fa rahmatullah, iman yang kita butuhkan, iman. Fa ini namanya iman, apa? Iman itu apa? Ma yastaqir fil qalb. Iman itu adalah sesuatu yang menancap di dalam hati. Ya, baik iman itu diwujudkan melalui lisan, melalui al-jawarih, anggota tubuh kita, ya, juga melalui hati kita. Ini namanya iman. At-tasdiq bil qalb wa bil qaul wa bil jawarih. Ya, pembenaran dengan apa? Dengan lisan kita, hati kita, dan anggota tubuh kita. Ya. Anggota tubuh kita apa? Setelah mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah, ketika beriman langsung beramal. Lisan kita ketika mendengar qala Allah, qala Rasulullah, hati-hati lisannya dijaga, enggak seperti sebelum lisannya orang yang sebelum hijrah. Hati kita juga dijaga. Nah, bekal sebaik-baik bekal yaitu ketakwaan. Dan juga sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari riwayat Imam Bukhari, ya, dari riwayat Imam Bukhari dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dalam kitab Ar-Riqaq, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna dunya qad irtahalat mudbirah wa innal akhirah qad irtahalat muqbilah wa likulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawm amal wala hisab wa ghadan hisab wala amal." Kata beliau, ya, sesungguhnya dunia itu akan sirna, lari ke belakang, ya, membelakangi kita. Sedangkan akhirat itu ada di depan kita, sudah siap, sudah dijanjikan oleh Allah, ya, melalui lisannya Rasulullah SAW. Dan setiap dari keduanya, dari urusan dunia ataupun akhirat, itu ada apa? Ada keturunan kita, ya. Dan jangan sampai kalian menjadi anak-anaknya, dan jadilah kalian sebagai apa? Anak-anaknya penghuni akhirat, ya. Yaitu jadilah kita penghuni akhirat, dan jangan jadilah kita sebagai apa? Penghuni dunia yang kekal di dunia. Jangan sampai. Fa al-yawm amal, pada hari ini kita di dunia, saatnya kita beramal. Saat ini kita beramal, wala hisab, dan di dunia kita nggak dihisab. Ya, wa ghadan hisab wala amal. Adapun nanti ketika di yaumul qiyamah kita dihisab, nggak ada lagi amalan. Sudah berhenti amalan. Sudah stop sejak kita meninggal, udah selesai. Saat itu amalan berhenti. Wah, ini rahimanallah jami'an. Makanya ketika ada orang yang zalim, menzalimi saudaranya, ya, mencela saudaranya, menggibahi saudaranya, ya, orang yang zalim ketika di akhirat nanti dia nggak ada harta,
ya nggak ada harta. Maka apa yang diambil ketika orang dolim ini dolim, ya kedoliman dia ini ya akan ditambah dengan kedoliman orang yang didolimi. Orang yang didolimi ditambahkan kedoliman dia kepada orang yang dolim, dan kebaikan orang tadi dipindah kepada orang yang didolimi, ditransfer. Subhanallah. Kenapa? Karena waktu itu sudah gak ada harta untuk ganti dia, gak ada harta kecuali amalan. Ya, dan di situ gak ada lagi kita kesempatan beramal baik, gak ada. Sudah, kalau di akhirat sudah selesai, hanya hisab. Ya, gak ada amalan lagi. Fa ini rahimahumullah jamaah yang kita harapkan ketika kita hidup di muka bumi ini, melakukan satu perjalanan. Ketika di perjalanan, jangan sampai kita bikin tenda di jalan. Jangan sampai kita bikin rumah di jalan. Ya. Kenapa? Kita hidup di muka bumi kal jisr, seperti hidup apa? Di atas jembatan. Ya. Dari kita lahir sampai kita wafat. Ya. Kita nggak tahu hari kiamat kapan. Taunya apa? Kita akan mati. Nah, dan ketika di atas jembatan, kita nggak bisa bangun bangunan. Kenapa? Karena kalau kita bangun bangunan di atas jembatan, kita akan diterjang oleh kendaraan yang lain. Ya, makanya di dunia ya nggak perlu berpikir untuk kekal di dunia, ngumpulin harta untuk banyak-banyakan harta di dunia. Ya, dunia hanya tempat kita lalu lalang dari kita lahir sampai wafat kita untuk menuju surganya. Wa rahimakumullah jami'an. Segala sesuatu akan dihisab sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, barang siapa yang dia beramal, yang amalan kebaikan itu hanya seperti dzarrah. Dzarrah itu apa? Semut kecil. Salah kalau ada yang menafsirkan darrah itu biji atom, bukan. Karena darrah dalam lisannya orang Arab artinya semut. Barang siapa berbuat amalan kebaikan walaupun seperti semut kecil, akan nampak, akan ditampakkan juga akan dibalas. Dan sebaliknya, barang siapa yang beramal dengan amalan kejelekan yang kecil seperti semut pula, nanti akan ketahuan. Ya, akan ketahuan. Wah, kita rahimakumullah berazam maksiat, kita pikir ya, kalau maksiat nanti walaupun saudara kita nggak ada yang tahu hanya kita sendiri dan Allah, akan ditampakkan yaumul qiyamah. Walaupun itu maksiatnya kecil. Sama kebaikan juga gitu. Walaupun kebaikan itu kecil, juga tetap akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab. Ya, Allah nggak menyia-nyiakan dari perkara kebaikan sekecil apapun. Kemudian rahimakumullah juga bahwasanya manusia sesungguhnya nggak tahu kapan dia akan mati, ya, dan kapan dia akan berjalan di muka bumi, mati dalam keadaan kebaikan atau mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan sakit atau mati ya tanpa sebab, tiba-tiba mati fajaah. Ya, ada orang yang meninggal karena stroke, ada orang meninggal karena sedang berkendaraan bermotor, ada orang yang meninggal di atas ranjang tiba-tiba meninggal, ada orang yang meninggal dalam keadaan dia sedang enak-enakan makan, ada orang yang meninggal dalam keadaan dia dengerin musik, ada orang yang meninggal dalam keadaan dia sedang berzina, ada orang yang meninggal dalam keadaan apa yang sering dia lakukan. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung dari apa? Akhirnya. Kebiasaan dia seperti apa? Ya, kalau kebiasaannya subhanallah naik motor pakai intercom, nggak ada yang dengar kecuali dia dengan Allah yang tahu. Dengerin musik. Ya, sambil geleng-geleng naik motor. Tahu-tahu nubruk doar, ya. Tiba-tiba saat itu dia Allah takdirkan wafat. Helm masih nyangkol di telinganya, di kepalanya, musik masih dengan kerasnya. Kira-kira su'ul khatimah apa husnul khatimah? Nah, su'ul khatimah. Nah, su'ul khatimah. Fa ini rahmanakumullah jami'an. Makanya apa? Selalu datangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanapun
aktivitas kita. Mau naik KRL, datangin ketaatan kepada Allah. Di bulan Ramadan pegang Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, Al-Quran yang antum baca akan jadi syafaat di yaumul qiyamah. Akan jadi syafaat di yaumul qiyamah. Nanti Al-Quran nanti akan berbicara, amalan Al-Quran. Ya Rabb, ya, dia di siang, ya Rabb, mana'tuh minan naum, ya Rabb, aku cegah dia dari tidur, ya Rabb. Di malamnya dia banyak baca Al-Quran, ya Rabb, maka biarkan dia mendapat syafaat, ya Rabb. Puasa yang antum lakukan, antum merasa lezat dengan dahaga dan lapar yang antum rasakan di bulan Ramadan, juga nanti puasa antum akan menjadi syafaat. Ya Rabb, mana'tuhu minal akal wa syurb wa syahwah. Ya Rabb, aku telah cegah dia di siang hari dari makan, minum dan syahwatnya dia, maka hendaknya dia mendapat syafaat, ya Rabb. Subhanallah. Ini rahmatullah jami'an. Maka berazam untuk mendatangi semua ketaatan, ya, dimanapun berada. Juga sabda Nabi SAW, ahabbul amal ilallah ma dawama alaihi sahibuh wa in qal. Ya, amalan yang paling dicinta di sisi Allah adalah amalan yang terus menerus, yudawim alaih, yang istiqamah, rutin. Amalan rutin yang dia lakukan walaupun amalan itu sedikit, ini lebih baik. Sedikit tapi rutin lebih baik daripada banyak tapi jarang-jarang. Contoh, antum sholat malam, misalkan sholat witir, ya, atau qiyamul lail, misalkan lagi nggak di bulan Ramadan, sholat witirnya hanya 3 rakaat. Bahkan ada yang cuma 1 rakaat. Ini lebih baik terus menerus setiap malam sholat witir, walaupun 1 atau 3 rakaat, tapi rutin, daripada sholat witir atau sholat malam 11 rakaat, ya, tapi hanya sepekan sekali. Ya, kecil tapi rutin, sedikit tapi rutin, lebih baik daripada banyak tapi jarang. Demikian hafalan Al-Quran 30 juz dengan yang 1 juz. 1 juz lebih baik tapi bisa dipegang, bisa dipertanggungjawabkan daripada 30 juz tapi kacau-kacau. Nah, juga demikian ketika antum berinfak sedekah, ya, ketika antum kasih orang-orang yang membutuhkan walaupun cuma 2.000, 3.000, 5.000, lebih baik daripada 100.000 tapi hanya sepekan sekali. Demikian pula amalan-amalan seperti apa? Antum menuntut ilmu. Menuntut ilmu walaupun hanya setengah jam, ya, menjelang maghrib, tapi rutin, lebih baik daripada sepekan sekali. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an. Ya, ngaji sedikit rutin lebih baik daripada sepekan sekali jarang-jarang. Antum perhatikan orang yang belajar bahasa Arab sepekan sekali, walaupun 2 jam 3 jam sepekan sekali, dibanding orang yang belajar bahasa Arab setiap hari walaupun hanya 15 menit, setengah jam, itu lebih baik sedikit rutin daripada berjam-jam banyak tapi jarang. Ini rahmanakumullah jami'an. Istiqamah yang perlu kita jaga, ya. Makanya hidayah, setelah dapat hidayah Islam, nikmat yang paling besar, karomah yang paling besar setelah Islam adalah istiqamah. Ya, istiqamah termasuk karomah. Ya, karomah bagi waliullah, ya, dengan istiqamah. Dan setelah itu apa yang paling besar? Mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam surat Ali Imran 102 ini yang sering disebut dengan bagian dari khutbatul hajah. Khutbatul hajah yaitu ayat yang dibaca ketika khutbah, pembukaan khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kemudian dibaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini sering kita baca. Tapi kadang sering, tapi karena saking seringnya kadang orang tidak mentadabburi. Ya, tidak mengambil pelajaran. Apa hikmah di balik ayat ini? Allah berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebaik-baik takwa, sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal, janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berislam. Ya, kecuali dalam keadaan berislam.
Nah, karena kita nggak tahu, ada orang yang masya Allah paginya muslim, sorenya jadi kafir. Ya, sore kafir, besoknya muslim. Nah, sekarang mabuk, besok tobat. Ada orang yang sekarang rajin ibadah, tiba-tiba besok jadi ahli maksiat. Oleh karena itu apa? Ya, namanya apa? Namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah harus dijaga. Kalau hidayah nggak dijaga, hidayah akan lari daripada kita, lari dari diri kita. Nah, hidayatul Islam itu nikmat. Ya. Ketika hidayah dijaga dengan istiqamah di atas hidayah tersebut, maka apa? Akan didapati hasil akhirnya dia berpulang ke rahmatullah dalam keadaan dia mudah mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ketika di alam barzah dia bisa menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuk, rabbani Allah, wa ma dinuk, dinul Islam, wa man nabiyyuk, nabiyyi Muhammad. Bisa dijawab, ya. Semuanya bisa dijawab. Ketika di alam kubur dia akan dijadikan teman bagi dia, yaitu teman yang wujudnya baik, aromanya wangi, enak dipandang. Ternyata itu wujud amalan kebaikan dia. Di alam barzah pula akan ditampakkan tempat duduk dia di surga. Bayangkan, dari alam barzah sampai hari kiamat ditampakkan di hadapan dia tempat duduk di surga. Nah, apa kira-kira angan-angan dia? Ya Allah, cepat tegakkan hari kiamat ya Allah. Biar apa? Biar dapat surga betulan yang dia lihat. Adapun sebaliknya, orang-orang yang ditampakkan tempat duduk dia di neraka, dia apa yang dia angan-angankan? Ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Karena nggak pingin cepet apa? Cepet siksa neraka. Padahal di alam kubur sudah disiksa. Ya, di alam kubur sudah dapat siksaan. Fa inna nas'allahu al-afiyah. Wah, amalan kebaikan kita juga ketika di padang mahsyar juga akan menjadikan apa? Min bab al-jaza min jinsil amal. Ya, bahwasanya kebalasan sesuai dengan amalan. Semakin antum banyak melakukan ketaatan, apalagi di bulan Ramadan ini, hampir menjelang 10 hari terakhir ini, 18 Ramadan ini, antum siap-siap. Ya, tegakkan datangi Ramadan dengan maksimal. Ya, di antara keutamaannya akan dilipat gandakan kebaikan itu, bukan hanya 10 sampai 700 kali lipat, tapi dilipat gandakan apa? Sebagaimana kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Artinya apa? Balasannya tak terhingga, hanya Allah yang tahu. Di padang mahsyar diringankan, dimudahkan urusan dia. Urusan timbangan dimudahkan, dan urusan yang paling besar lewat siratal mustaqim juga dimudahkan sampai masuk dalam jannahnya. Fa ini rahmani rahimakumullah jami'an. Fa juga ketika wafat jangan sampai wafat ya dalam keadaan kafir. Wafat dalam keadaan murtad, wafat dalam keadaan musyrik, ya, atau wafat dalam keadaan suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 hari sebelum wafatnya, Nabi SAW, Nabi berwasiat kepada para sahabatnya yang ada di sekitar Nabi. Beliau berkata, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal kecuali selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu baik sangka. Ya, antum dapat musibah, baik sangka sama Allah. Musibah itu untuk menghapus dosa kita. Mau musibah dalam rumah tangga, musibah masyarakat khalayak umum seperti gempa dan sebagainya, atau musibah ketika ekonomi terhimpit dan lain sebagainya, ya baik sangka kepada Allah. Ya, ketika berdoa juga demikian. Ketika berdoa jangan sampai buruk sangka sama Allah. Ya, ketika berdoa apa? Ngetergesa-gesain Allah. Ya Allah, aku sudah doa 1 bulan penuh. Ya Allah, kenapa enggak kau kabulkan ya Allah? Ini bukan adab. Ya, bukan adab seorang muslim dan menafikan baik sangka dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rahmana rahmakumullah jami'an. Kemudian juga terkait hidup kita di dunia di sini, semangatlah untuk cari teman-teman yang saleh. Semangat cari teman, jangan semangat cari musuh. Apalagi teman-teman komunitas motor nih, pilih-pilih. Ya, kalau teman-teman silahkan, antum berteman silahkan. Tapi kalau mau dijadikan teman akrab harus selektif. Namanya akrab dari bahasa Arab akrab,
yang paling dekat. Ya. Maka harus cari teman apa? Yang selektif. Ya, lihat agama dia. Makanya ketika sedang safar, ya, cara pilih teman ada dua cara. Yang pertama, lihat ketika safar. Sebagaimana wasiat Umar bin Khattab, ya, ketika ada seseorang datang membawa teman, dia bilang ini teman akrabku. Kamu tahu dia? Udah kenal berapa lama? Udah lama? Enggak, baru. Kalau pengen kenal dia, tahu siapa dia, ajak dia safar. Kenapa? Ketika safar, antum akan tahu dia orangnya termasuk ahli maksiat apa enggak, dia orangnya egois apa enggak, dia orangnya ringan tangan apa enggak, dia orangnya kalau antum lagi ada masalah di jalan ditinggal apa enggak. Itu semua akan ketahuan. Nah, kalau lagi safar, kalau lagi mukim, antum enggak safar, lihat muamalah dia dengan istrinya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri kalian, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Kalau antum lihat punya teman, nih biasanya anak motor yang gitu, kalau dilarang sama istrinya marah, langsung nggak pulang berapa hari. Nah, wah ini lihat nih, suka nampar istrinya, suka berkata kasar kepada istrinya. Ya, ini tunggu dulu, ini nggak bisa jadi teman akrab nih. Istrinya yang 24 jam kadang sama dia, lagi dia nggak kerja, jadi teman yang layak jadi teman akrabnya dia diginiin. Dia yang menservis si fulan calon teman akrab kita, dia nyuciin bajunya, dia ngerawat anaknya, diginiin. Gimana kalau kita akan ada saatnya kita diginiin layaknya istri dia. Nah, wah ini hati-hati nih. Ini sama istrinya ini keblinger nih, ekstrem kiri sama istrinya. Nggak sayang sama istrinya. Ada yang ekstrem kanan, takut sama istrinya. Bun, aku izin bun, mau ada kajian bun. Bun, bun, aku minta tolong bun, aku minta duit dong, aku mau traktir teman-teman. Ajib, ATM semua dikasih istrinya. Nah, duit semua dompet kasih istrinya. Dia nggak disisain kecuali beli bensin untuk motornya. Jadi mau traktir temennya, izin sama istrinya. Ya Allah, ini ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'nya kemana ini? Ini ekstrem kanan, terlalu berlebihan sama istri. Kalau ekstrem kiri tadi, istri disiksa. Ya, khairul amr awsatuha, sebaik-baik perkara di tengah. Jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Sayang-sayang sama istri, tapi istri ada saatnya seperti layang-layang, disayang, dilepas, ada saatnya ditarik. Ada saatnya dia dimanja, ada saatnya dinasehatin. Ya, nih hati-hati istri antum ya. Istri antum sering pasang status anak, hati-hati. Nasehatin. Bun, udah aku bilang berkali-kali, jangan pasang status anak kita di WhatsApp. Nanti khawatir kena ain. Berapa banyak saudara kita pasang status anaknya, tiba-tiba sakit nggak jelas apa sebabnya, demam nggak jelas, nggak ada apa-apa tiba-tiba demam. Nah, itu termasuk apa? Wujud amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nah, ini perlu diperhatikan rahimani rahimakumullah jami'an. Wah, sekali-kali apa? Sekali-kali ada saatnya apa? Kita ingetin dia dengan apa? Dengan tentunya dengan apa? Nasihat yang baik, bukan yang kasar pula. Dikasih ini pun jatah untuk sebenarnya nafkah antum untuk keluarga cukup nafkah makan, udah selesai. Itu kewajiban apa? Kewajiban antum untuk siapa? Untuk istri. Bun, ini nafkah. Nafkahnya apa? Cukup untuk makan dia sama anak, selesai. Adapun kalau antum mau ngasih tambahan uang jajan, itu antum apa? Artinya sudah bukan kewajiban lagi, tapi apa? Suatu kebaikan, karimnya antum, mulianya antum. Udah selesai. Ini pun kamu mau beli cincin emas, silahkan. Ini kamu mau apa? Untuk apa? Resep-resep glowing, silahkan. Nah, kan Ustadz sudah bilang, Ustadz Subhan kemarin ya, di balik istri glowing ada suami cemong katanya. Suaminya motoran cari nafkah, dikasih duit ke istrinya glowing, suaminya cemong-cemong nggak dirawat. Di balik istri glowing ada suami gulung-guming. Nah,
Rahimakumullah jamaah demikian. Ada memang mereka dimanjakan dengan apa? Nafkah dari antum. Tapi nafkah wajib apa? Urusan makan, pakaian, selesai. Tempat tinggal, selesai. Wajibnya selesai. Kalau dia minta tambah, itu kembali kepada kemuliaan antum. Minta tambah uang jajan, silahkan, nggak masalah. Jangan dompet antum dikasihkan semua. ATM dikasihkan, 2 ATM, 3 ATM, Masya Allah dikasihin. Gaji semua dikasih, nggak punya harga diri. Nah, subhanallah, makanya subhanallah, rahmanakumullah, istri yang baik juga gitu. Jadikan, bantulah si suami untuk menjadi pemimpin. Jangan istri apa? Menjadikan suami sebagai budak. Ya, menjadikan suami hina di hadapan keluarganya, hina di hadapan teman-temannya, hina di hadapan anak-anaknya. Jangan. Bantu suami, ya, biar dia dihormati sama anak-anak. Dibantu, ya. Kalau tengkar, jangan di hadapan anak-anak. Bantu suami, jangan jatuhkan apa? Kedudukan suami. Masya Allah, bayangin, ya. Allah sampai nggak mau ngelihat kaum wanita yang apa? Innallaha la yanzuru ila imra'ah la yashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah nggak mau melihat, kalau Allah nggak mau melihat dosa kecil apa besar? Dosa besar. Allah nggak mau lihat nanti di padang mahsyar wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, ya, padahal dia nggak bisa lepas dari kebutuhan suaminya. Coba genteng bocor aja, siapa yang ditelepon? Pak RT? Enggak, suaminya, padahal suaminya lagi di atas motor. Mas, gimana nih genteng bocor, touring terus aja ini. Udah lanjut, gak usah touring. Nah, wah ini barakallahu fikum, apa? Dia nggak bisa nggak bisa lepas dari kebutuhan suaminya. Tapi dia kufur nikmat, Allah nggak mau lihat dia. Nah, bayangkan istri itu dimanja. Karirnya istri itu di rumah. Makanya Allah berfirman, waqarna fi buyutikun, dan hendaknya kalian kaum wanita tinggal di rumah. Bukan karirnya di luar, tinggal di rumah. Tuh Jakarta, Jabodetabek macet gara-gara siapa? Gara-gara wanita ikut apa? Mengambil jatah pekerjaan kaum lelaki. Ya, macetnya juga karena apa? Banyak yang motor mobil riba. Ini dari sini keberkahan itu mulai hilang dari mana? Mulai dari yang terkecil. Ya, kemudian naik ke atas terus. Lama-lama apa? Kaum wanita merasa lebih tinggi derajatnya daripada kaum suami. Silahkan Anda kerja, tapi tetap kedudukan Anda wahai kaum wanita tetap di bawahnya suami. Jangan merasa punya duit akhirnya apa? Mengalahkan suami. Nahkoda kapal itu cukup 1. Kalau kapal nahkodanya 2 akan bingung. Yang suami pengen kanan, istri pengen kiri. Cukup serahkan pada si suami. Kecuali kalau suaminya punya penyakit. Ya, misalkan ada gangguan pada akal dia, silahkan si istri yang mimpin. Kalau sudah kondisinya darurat seperti ini. Wah, ini rahmatullah. Ya, memanjakan istri boleh, tapi jangan berlebihan. Masya Allah, si istri ditaruh ART di rumahnya, biar istri nggak capek. Ya. Masya Allah, suami punya anak banyak, biar istri nggak capek, ditaruh apa? Babysitter. Dimanjain betul. Jadi tugasnya istri apa? Lihat drakor sambil ngemil. Masalah. Akhirnya kalau terlalu dimanjain, nggak ada aktivitas, dia sendiri nggak punya minat olahraga, suaminya pulang touring. Ya, dari touring nih, dari jauh nih, dari Madura sampai kembali ke Bogor. Di 1 jam lagi deh aku sampai ini ya. Ya, setelah aku istirahatkan badanku, ya, aku ingin ada ritual antara kita. Sorry mas, mager aku mas. Mager nih karena apa ternyata? Karena terlalu manja. Jarang gerak, kebanyakan makan, kebanyakan minum, tubuhnya dingin. Tubuh dingin akan membuat tubuh dia karakternya seperti air. Kata Imam Zurnuji, ulama tahun 600 Hijriah. Kalau dia kebanyakan minum air, kebanyakan makan, tubuh dia dingin, jangan heran. Jangan salahkan istri Anda. Salahkan diri Anda yang terlalu memanjakan dia. Ya, tubuhnya jadi dingin, jadi mager, banyak keputihan, ya, timbul penyakit-penyakit, ya, obesitas, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Siapa yang salah? Kita orang. Ya. Waduh, kok mager nih, gimana ini? Gimana ini? Ternyata salah Anda sendiri. Yang bikin dia apa?
terlalu dingin. Si istri juga harus paham. Si suami jangan sampai ditolak. Hati-hati, suami jangan ditolak. Ya, untuk melayani suami nggak harus membutuhkan mood dari Anda, wahai kaum istri. Bilang ke suaminya, sorry mas, aku lagi nggak mood. Loh, Nabi nggak mengajarkan melayani suami syaratnya harus mood, enggak. Ya, lagi nggak minat, enggak. Minat nggak minat, layani suami Anda. Kecuali kalau Anda ada udzur. Udzur apa? Misalkan haid, nifas, atau sakit. Ya, kalau mood, ya urusan mood itu bukan udzur. Ya, kalau memang nggak mood, lagi nggak mood, ya suasana hati nggak nyaman, sampaikan ke suami, mas, silakan, kau apakan diriku, terserah, ya apa maumu mas. Tapi harap maklumi diriku, aku sedang nggak mood mas. Tapi karena Allah, aku serahkan dirimu untuk kamu mas. Silahkan mas, kau apakan diriku. Sekali lagi aku minta udzur. Ya. Itu baru istri salehah. Ya, mentang-mentang punya ART, ya pekerjaan rumah tangga diserahin ke ART. Mentang-mentang punya babysitter, anak-anak diserahin ke babysitter. Untuk suami jangan diserahin babysitter. Untuk suami nggak bisa diwakilin ke ART. Kenapa? Ini khusus Anda, wahai kaum wanita, wahai istri. Subhanallah. Ini rahmatullah jami'an. Ya, makanya sekali lagi. Kalau aslinya kewajiban antum menafkahi sebatas apa? Uang untuk makan, uang untuk anak, sekolah anak, uang untuk tinggal, kasih tempat tinggal dia, selesai. Uang jajan bukan kewajiban antum, uang lebih ya. Uang lebih bukan kewajiban antum. Tapi kalau antum kasih, itu adalah kemuliaan antum, murah hatinya antum. Maka wanita juga harus banyak berterima kasih kepada kaum laki-laki, apalagi sudah dikasih banyak, masih apa? Ya, sudah dikasih hati ngerokok rempelo. Ya, kalau kata bahasa hadis, ya atahu dhira talab atau al-qira talab dhira. Ya, udah dikasih apa? Kaki, minta lagi yang bagian paha atas depan. Ya, udah dikasih ini, minta yang atas lagi. Nah, artinya suami Anda kadang, wahai kaum wanita, memberikan sesuatu tanpa Anda minta, dan harusnya itu yang patut disyukuri. Ya, sekali lagi, jadi suami di tengah-tengah, gak boleh ekstrem kiri kasar sama istri, gak boleh ekstrem kanan memanjakannya berlebihan, gak boleh, ya gak boleh. Dan fitrahnya kaum laki-laki itu di luar. Kaum laki kalau di luar jangan dilarang. Karena di luar itu dia akan apa? Banyak keutamaan. Dia ketemu dengan teman-teman yang soleh, yang nanti teman akan jadi syafaat. Dia akan bertemu dengan teman-teman bisnis. Dengan situ dia ada pintu-pintu, di antaranya rizki dari sini. Ketika di luar dia ternyata apa? Ke masjid. Dia ternyata kajian. Ketika keluar ternyata dia baksos. Ketika keluar jangan dilarang. Ya, jangan dilarang apa? Suami untuk keluar. Dan fitrahnya kaum wanita ya di rumah, jangan banyak keluar. Ya, fitrahnya kaum wanita juga harta. Wanita kalau dikasih LM diem. Ya, kasih harta, duit, logam mulia, diem, tenang. Walaupun dia nggak dilayani di atas ranjang. Tapi kalau fitrahnya laki-laki, ya nomor satu adalah ranjang. Dia nggak terlalu memikirkan harta. Ya, satu aja, ranjang. Ini fitrah sudah beda. Wanita itu di rumah dan fitrahnya harta, laki-laki itu di luar dan fitrahnya dilayani di atas ranjang. Maka fitrah ini jangan dilanggar. Ya. Agar apa? Agar jalan bersama. Nah, kemudian kalau ternyata wanita melakukan kesalahan, harus diingetin, jangan takut istri marah. Istri salah kok takut nasihatin istri. Ya, sampai ada sebagian ikhwah, masya Allah, anaknya testimoni, ayah, enak ayah jadi bunda. Loh, kenapa? Ayah dimarahin bunda, aku dimarahin bunda. Terus yang marahin bunda siapa? Karena bundanya nggak mau nasihatin, ayahnya nggak mau nasihatin bundanya kalau salah terus saja. Mau nasihatin bundanya takut. Ya, di luar kayak harimau, di dalam kayak kucing. Mau minta izin touring aja sembunyi di balik pohon. Bun, izinin aku dong gitu ya.
Rahimakumullah jami'an. Kalau memang mereka berbuat salah, dinasihati. Pernah istri-istri Nabi, ini istri-istri Nabi apa? Pernah mereka minta dunia. Sampai Rasulullah takut Aisyah yang masih muda belia. Rasulullah takut Aisyah itu juga apa? Nanti terpengaruh dengan dunia. Karena istri-istri Nabi ini berharap dunia, Nabi keluar dari rumahnya. Ya, dan Nabi dalam keadaan marah. Nabi loh ketika diutus pertama kali, Nabi diutus, malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menawarkan kepada Nabi 2 tawaran. Tawaran pertama, apa? Mau ditawarkan apa? Jadi seorang nabi tapi hanya seorang hamba, atau nabi sekaligus raja seperti Nabi Sulaiman. Tapi Nabi pilih yang mana? Nabi pilih yang mana? Hanya nabi tapi hamba. Nabi sederhana maunya. Nabi nggak mau istri-istri ini mempengaruhi Nabi yang tadi dari awal minta hanya seorang hamba dan dia seorang nabi. Nggak mau istrinya mempengaruhi Nabi untuk terjerumus dalam dunia. Ya, begitu pula nasihat para sahabat yang lainnya. Ya, kalau mereka pengen dunia, mereka nggak mau. Ya, istri-istri mereka mempengaruhi suaminya untuk menjadi apa? Hubbud dunya. Nah, karena istri akan mempengaruhi kita, mempengaruhi si suami. Sampai berapa banyak suami melakukan korupsi gara-gara tingkah laku istri, pengen harta. Karena dia nggak punya pekerjaan yang mampu untuk memenuhi keinginan istri. Istri pengen mobil, padahal suaminya nggak mampu untuk beli mobil seperti kemauan si istri. Akhirnya melakukan korupsi, ya, melakukan pencurian, penggelapan dan riswah, sogok menyogok. Kenapa? Ternyata pengaruhnya istri. Dan Nabi nggak ingin seperti itu. Fa subhanallah, makanya Allah kemudian berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 28 ini. Turun firman Allah terkait kejadian ini. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Langsung Allah ajarkan kepada Nabi, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Demikian, antum lihat, tidak ada nabi yang disebut wahai nabi kecuali Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lainnya disebut langsung namanya, Ibrahim, Adam, ya, Musa, ya, disebut namanya langsung. Ketika Nabi Muhammad, Allah jadikan kedudukan sendiri, ya ayuhan nabi, bukan ya Muhammad, bukan. Ya, ini menunjukkan Allah menjadikan kedudukan khusus untuk Nabi Muhammad. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu. Ini istri-istrimu. Antum istri satu sudah dikuasai. Sudah menguasai diri antum, ya. Ini 9 istri mau menguasai Nabi. Nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada istri-istrimu, jikalau kalian wahai istri-istriku menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, sini kalian, saya kasih kamu harta yang kalian inginkan. Setelah itu kamu saya cerai dengan cerai yang baik. Demikian. Pengen dunia, sini, tak kasih dunia. Setelah itu cerai, selesai. Berani antum kayak gini? Nah, wah ini nabi. Nabi, kita bukan nabi. Nah, wah kita beda. Nah, makanya perlu apa? Nasihat. Kalau antum biarin terus dunia terus jadi kesenangan dia terus, gak diingetin, ajak sekali-kali istri antum jalan-jalan ke tempatnya anak yatim. Ajak sekali-kali istri antum naik motor ke perumahan, rumah-rumah gede, rumah kayu. Ajak istri antum sekali-kali ke Cianjur, tidur di bawah tenda bersama para pengungsi. Ajak istri antum merasakan gimana mereka orang miskin hidup. Biar tahu, ya Allah, iya ya, ternyata kita harus banyak bersyukur. Nah, itu penting. Jangan terus kasih dunia terus tapi nggak diingetin. Lama-lama pada titik puncaknya dia sulit diobati. Hati-hati makanya. Makanya kalau nasihatin dikit tapi sering. Dikit tapi sering biar dia ingat selalu, lebih baik daripada penyakit sudah numpuk langsung dinasehatin 1 jam 2 jam nggak masuk-masuk. Kalau sudah kronik.
Wa ini rahmanakumullah jami'an. Barakallahu fikum, ya tentunya apa? Kita nggak ingin masuk surga sendirian. Ya, kitanya apa? Pengennya masuk dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Ya. Coba sebutkan ayatnya. Ayatnya sebutkan yang menunjukkan masuk surga jangan sendirian. Oh, ini latihan jadi dai loh antum semua. Naik motor jadi dai semua. Masya Allah. Nah, ya, kurang spesifik. Sebutin apa? Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian. Ya, bunyinya? Ahsan nih. Calon dai insyaallah ini lebih baik. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jadi bukan kita sendiri, tapi keluarga kita juga harus dijaga. Nah, harus dijaga. Wah, ini dengan apa diantaranya? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sampaikan. Jangan sampai masya Allah dakwah motoran kesana kemari. Ternyata di dalam rumah kita bobrok. Jadinya apa? Seperti lilin yang membakar dirinya sendiri. Ya, menerangi orang lain, dakwah kemana-mana, ternyata rumah tangganya hancur sendiri. Sering ditinggal tapi nggak dididik, sering ditinggal tapi nggak ada tarbiyah untuk anak istri. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an. Wah, sebagaimana antum sering dengar bahwasanya safar itu qit'atun minal adzab. Antum kalau naik motor mau perjalanan pulang, apalagi dalam kondisi safar. Ya, kondisi safar ini kita minal adab. Makanya nggak heran, kita minal adab apa? Ketika safar ada aja masalah. Ya, yang karburatornya bermasalah, yang radiatornya panas, ada motor nggak ada radiatornya, kepanasan, cc-nya besar. Ya, ada yang subhanallah kabel koplingnya patah. Ya, ada aja. Itu kita minal adab. Saat itu kita akan tahu siapa yang mudah nolong kita ketika kita dalam masalah. Ya, juga kita minal adab, kita kepanasan, naik motor, keringetan, pusing, dehidrasi. Ya, naik motor, subhanallah, kehujanan, kedinginan. Itu kita minal adab. Kita dijauhkan dari anak istri kita. Kita minal adab. Jangan jadi orang seneng safar, ya. Kemudian kalau ada istrinya chatting, Mas sampai mana? Tolong jangan chatting aku kalau lagi safar. Lu ini ada ikhwan kayak gini. Tolong jangan telepon, jangan chatting, jangan ganggu aku kalau lagi safar. La ilaha illallah. Ini justru salah. Justru retaknya rumah tangga dimulai dari ini. Istri antum tanya menunjukkan apa? Dia peduli sama antum. Mas, sampai mana? Alhamdulillah dia lagi landing sampai sini. Ngambil rumah lain kan? Oh enggak, ada adik aman. Ini buktinya. Foto Sherlock. Percaya aku Mas, silahkan lanjut. Silahkan kamu touring kemana-mana Mas. Asal jok belakang gak ada untuk yang lain Mas. Rahmanakumullah jami'an. Wah, ini apa? Justru ini bentuk telepon anak, telepon istri. Nah, gimana kabar nak? Sudah belajar sama bunda belum? Hafalan surat apa sekarang? Itu penting, tarbiyah antum. Bukan berarti mentang-mentang touring jadi orang sibuk kelayapan, sibuk di jalan, akhirnya lupa sama saudaranya. Jangan sampai. Ya, retak rumah tangga justru itu komunikasi nggak dibangun. Justru dia perhatian, Mas, capek nggak? Gimana kesehatan? Ya, Mas, kapan pulang? Tanya pulang terus. Biar urusanku pulang. Bukan, jawab dengan baik. Ya, Mas, jangan lupa pulang. Oh enggak lupa pulang kok, gitu kan. Itu perlu apa? Perlu dibangun. Ya, perlu dibangun. Wah, juga demikian. Apalagi touringnya antum, touring dakwah, menemani para ustadz sebagai kafilah dalam apa? Dakwah safar. Ya, sebagaimana Nabi telah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Antum naik motor lelah, seperti penjara ini. Nikmat antum naik motor cc besar, nikmat, tapi untuk ketaatan kepada Allah, bukan petentang-petenteng, ya, bukan untuk gaya-gayaan, bukan, tapi untuk ketakwaan kepada Allah. Ini seperti penjara, ya, sebagaimana Al-Hafidh Ibnu Hajar pernah waktu itu
di antaranya disebutkan dia sedang naik kereta yang sangat mewah. Kereta sangat mewah, ada kudanya. Ada seorang Yahudi yang hasad sama dia. Seorang laki-laki tua menghadang keretanya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Kemudian dikatakan, ya, bukankah Nabi sudah bersabda, ya, bahwasannya dunia itu penjaranya orang mukmin, ad-dunya itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Tapi kenapa kamu pakai kendaraan mewah seperti ini? Kemudian dijawab sama dia, ketahuilah, kendaraan mewah yang kupunya ini sebenarnya penjaraku di dunia, dan miskinnya kamu di dunia itu adalah surga kamu. Langsung orang Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makjlub, akhirnya masuk Islam. Ya, sama motor besar yang antum punya sebenarnya penjara bagi antum. Ya, penjara bagi antum. Ada hak-hak yang harus antum penuhi dengan naik kendaraan bermotor. Dengan hak-haknya di antara motor ini jangan dipakai ngegas ke diskotik. Jangan dipakai ngegas untuk jauh dari suara adzan ketika adzan berkumandang. Jangan dipakai ngegas untuk berbuat maksiat, tapi untuk ketaatan kepada Allah. Itu penjaranya antum. Ya. Fa ini rahmatullah, karena sudah jam 5:04, mungkin berikutnya sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Iya, betul sampai 5:04 kan? Nah, Anda aja yang bertanya, dikasih kesempatan sama beliau. Pertanyaannya, nah, ketika ada seorang wanita yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih dengan suaminya, apa iqab dari Allah tadi? Iqabnya dari Allah apa tadi? Allah tidak melihat dia. Ahsan. Allah nggak melihat dia. Ini sampaikan kepada istri. Ya, sampaikan kepada istri. Nah, karena apa? Nabi, kalau antum lihat, ya, antum lihat Nabi SAW sering ketika khutbah Idul Fitri, Idul Adha, Nabi setelah selesai khutbah ke tempat kaum wanita sholat, menasihati mereka. Kenapa? Karena banyak sekali di antaranya kaum wanita yang nanti akan menjadi penghuni neraka. Juga banyak sekali kaum wanita yang nanti akan jadi pengikutnya Dajjal. Juga kalau antum perhatikan, kaum wanita rata-rata profesi dukun, tukang sihir, rata-rata justru kaum wanita dari masa jahiliyah sampai detik ini. Ya, antum perhatikan wanita ini persaksiannya, ya, dua wanita perbandingannya satu laki-laki. Ya. Demikian pula wanita ini disebutkan Nabi SAW, mereka itu apa? Seperti qawarir, seperti gelas-gelas kaca. Mereka itu gampang baper, gampang dendam, gampang emosi, ya, gampang panik, takut berlebihan. Antum lihat rata-rata orang yang kena kelenjar tiroid, orang yang kena tumor, kena kanker, rata-rata laki atau wanita? Wanita. Nah, makanya harus sering dinasihati. Wanita ketika relung hatinya kosong, ya, dia dipenuhi dengan masalah, saat itu ternyata jadi perantara benjolan-benjolan dalam tubuh dia. Ya, maka dari itu psikis juga perlu diobatin. Ya, juga perlu diantaranya tausiah, nasihat dari laki-laki. Dan kadang ada jenis wanita yang nggak mau dinasihatin suaminya. Kenapa? Suaminya teman bermain, ya, bermain di luar, bermain di ranjang. Jadi apa? Seolah nggak didengerin nasihat suaminya. Kalau model wanita seperti ini, hendaknya apa? Antum ajak istri antum naik motor ke tempat kajian. Ya, jangan antum doang yang kajian. Ya, istri antum hanya kajian online. Ya, malaikat nggak ada di kajian YouTube. Ya, malaikat adanya kajian offline di masjid-masjid. Nah, di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala ajak. Ketika itu dia akan mendapat nasihat dari ustadznya. Ketika itu dia juga akan mendapat nasihat dari teman-teman solehahnya yang hadir di kajian. Nah, itu rahmatullah jami'an. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya nggak bawa door prize ini. Ada Ustaz. Ada.
Gantungan kunci. Wah, antum dapat yang pertama, dapat presnya ini. Nah, ahsan. Nah, pertanyaan berikutnya. Karena belum dapat gantungan kunci loh. Pertanyaan berikutnya, ya. Tadi sudah disebutkan contoh apa yang dilakukan Nabi SAW mentarbiyah istrinya. Ketika mentarbiyah istrinya. Dan antum lihat di dalam Al-Quran kalau ada istri najis melakukan makar, yang pertama yang dilakukan apa? Pertama dengan apa? Nasihat. Kalau nasihat nggak mempan, dengan apa? Pisah ranjang. Kalau pisah ranjang nggak mempan, kemudian apa? Dipukul dengan pukulan yang tanpa membuat dia cacat atau memar. Ini ada tarbiyah. Nah, dan subhanallah antum perhatikan fitrahnya, kaum laki-laki itu suka kasihan sama kaum wanita. Nah, dia kasihan. Dan dia kalau sudah cinta sama wanita, dikasihin semuanya, saking cintanya. Sebaliknya, terkadang wanita nggak demikian. Ya, ketika wanita menginginkan dunia, apa yang dilakukan Nabi? Dan pada surat apa tadi? Al-Ahzab 28. Apa kata Nabi SAW yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bahasa Indonesianya? Ya. Jika kalian menginginkan dunia dan perhiasannya, maka aku akan berikan kalian harta yang kalian inginkan, dan aku akan ceraikan kalian dengan cara yang baik. Nah, Hasan sudah dijawab. Surat Ahzab 28 beliau menjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ya. Apa resiko jika suami ditolak di atas ranjang? Nah, ini ngomong-ngomong Ramadan tapi hampir maghrib, nggak apa-apa. Apa resiko suami jika ditolak di atas ranjang? Resiko bagi istri dan resiko bagi suami. Apa dampaknya, efeknya? Nah, fadhal. Kalau bujangan belum bisa ngerasakan. Nah, fadhal. Fadhal. Yang pertama, ahsan. Terus ahsan. Ini kasih kunci nih beliau nih. Kalau resiko untuk istri, dia dapat laknat dari malaikat. Kalau malaikat melaknat, berarti urusannya besar apa kecil? Besar. Ya, laki-laki akhirnya tidur bata wa huwa ghadban. Dia tidur dalam keadaan dia marah, dongkol, nggak dilayani. Ya. Tadi ada yang tanya Nabi, Ustadz, gimana kalau istri minta tapi ditolak sama suami? Apakah suami dapat laknat juga? Ini beda. Laki-laki baru bisa mendatangi istrinya kalau apa? Dia bisa punya kekuatan, ada syahwat dan ada kekuatan, ada minat, ada kekuatan. Nah, kekuatan apa? Understandingnya itu. Kalau perempuan memang lain. Perempuan ada mood, nggak ada mood, siap didatangi suaminya. Itu bedanya. Ini sudah Allah bedakan gimana Allah ciptakan laki perempuan, sudah menunjukkan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Allah sudah tahu menciptakan manusia kondisi seperti ini. Dan memang Allah yang mencipta. Dan untuk kondisi suami, kalau nggak dilayani akan tambah maksiat. Kenapa? Sesungguhnya kekuatan menundukkan pandangan dari suami itu terkait diantaranya apa? Kekuatan istri melayani suaminya. Sebagaimana ulama salaf, salah seorang ulama salaf berkata, ya, atqakum aqwakum fil firash. Orang yang paling bertakwa kepada Allah adalah orang yang paling kuat di atas ranjang. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian disebutkan Ibnu Qayyim, kalau suami nggak dilayani, panasnya sperma yang sedang yahij, sedang mendidih akan naik ke kepala. Timbul apa? Timbul emosi, timbul was-was. Kata Ibnu Qayyim menyebutkan ucapannya Hippokrates,
juga timbul sorak, timbul ayan. Karena otaknya kepanasan. Makanya kalau lagi kepanasan minum timun, ya jus timun, minum labu kuning untuk dinginin. Nah, kemudian kalau wanita tadi apa? Dapat laknat. Barakallahu fikum. Insyaallah itu ya sudah terjawab. Insyaallah. Cukup insyaallah kajiannya biar kita bisa beramah tamah ya dengan teman-teman. Nah, fadhal. Nah. Jadi pertama tuh waktu mustajab kita berdoa itu apa aja. Yang kedua itu cara menghilangkan rasa malas saat ibadah. Nah, waktu mustajab kapan saja dan kiat untuk menghilangkan rasa malas. Ini dapat kunci juga nanti ya. Nah, waktu mustajab ya sebenarnya yang mustajab itu apa? Ada mustajab dilihat dari sisi waktu dan tempat. Di tempat seperti apa? Di tempat-tempat yang Allah jadikan antum mustajab untuk berdoa di situ. Ya. Misalkan antum di tanah suci. Misal antum di raudhah, ya, misal antum kalau waktu antum dalam keadaan terdolimi, itu waktu antum mustajab lagi didolimi. Antum juga berada ketika turun hujan, ya, ketika waktu-waktu akhir hari Jumat, ketika antum safar, ya, ketika di sepertiga malam, ya, juga ketika momen umrah, ya, karena doanya orang ketika umrah juga mustajab. Nah, kemudian juga kiat-kiat agar kuat ibadah. Kiat-kiat agar kuat ibadah diantaranya apa? Terutama di bulan Ramadan. Biar antum kuat di siang hari baca Al-Quran, dzikir, kajian, bisa melangkahkan kaki ke masjid, sholat wajibnya, sholat fardunya, sholat rawatibnya kuat. Di antara kiatnya apa? Sahurnya jangan terlalu berat. Kalau sahur jangan terlalu berat. Antum kuat puasa bukan dilihat dari banyak-banyakan sahur, bukan, tapi mutunya sahur. Lihat Nabi sahurnya seringnya pakai apa? Kurma, seringnya pakai kurma. Nikmat suhurul mukmin at-tamr, senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin kurma. Ya. Nabi punya 9 istri, enggak nyuruh semua istrinya untuk masak. Ya Aisyah, tolong besok sahur pecel ya. Ya Saudah bintu Zam'ah, tolong besok bikin sate kambing ya. Ya Hafsah, kalau bisa tolong bikin besok menu rendang ya. Ya Sofia bintu Huyai, kalau bisa besok bikin apa? Gulai ayam ya. Ya Maimunah, kalau bisa besok bikin onta. Enggak. Lah antum istrinya satu disuruh masak macam-macam. Satu istri disuruh masak menu yang banyak, memberatkan istri, juga menghabiskan waktu. Kalau sahur pakai kurma simpel, satu. Kedua, selesai sahur, antara sahur dan sholat, sebagaimana Allah sebutkan, wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur mereka banyak istighfar. Habis menu makan sahur banyak-banyak istighfar. Bukan masih yang perempuan kasihan masih masak, makan, ya. Juga jangan salah sahur, habis sahur tidur, ini salah. Tambah lemes, ya. Juga gitu habis bangun tidur, apa yang dilakukan Nabi pertama kali? Bangun tidur. Yang dilakukan Nabi pertama kali? Iyalah berdoa dulu, masa belum bangun tidur langsung cuci, sambil merem cuci tangan dulu, enggak juga. Baca doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Iya, kalau pengantin baru habis bangun tidur, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ronde kedua, ronde ketiga. Nah, kalau sudah kita ada ronde-ronde ini udah jarang, ya. Fa subhanallah. Baca doa, setelah baca doa, cuci tangan 3 kali wudu dan Nabi bersiwak. Baca doa bangun tidur juga ada hikmahnya. Disebutkan Nabi SAW dalam satu hadis bahwasanya ketika kita mau tidur nih. Apa yang dilakukan setan? Setan melemparkan tali ke leher kita. Alaika num tawil farqud, sambil jampi-jampi sihirnya dia. Bagi kamu tidur yang panjang, tidurlah. Satu ikatan dilempar. Ikatan kedua juga gitu, sama. Ikatan ketiga sama. Dan ikatan ini kalau nggak lepas, besok hari antum akan jadi orang yang malas,
hatinya hati buruk. Makanya ketika bangun tidur baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, lepaslah ikatan ke satu. Ketika berwudu, lepas ikatan kedua. Ketika sholat, lepas ikatan ketiga. Apa kata Nabi SAW? Fa asbaha rajulan thayyiban nafs nasyitah. Besok harinya dia akan menjadi orang yang semangat dan hatinya baik. Coba. Kalau ini nggak dilakukan, salah satu, salah dua, salah tiga nggak dilakukan, apa yang terjadi? Fa asbaha rajulan khabithan nafs kaslana. Maka esok harinya, paginya, dia akan menjadi orang yang hatinya buruk dan pemalas. Coba, ini diantara kiat semangat, ya ini salah satunya. Ya, kemudian ketika malam juga gitu, mau buka puasa, ya kurma, ya ringan-ringan aja. Setelah maghrib baru makan berat. Ya, dan makannya jangan terlalu banyak. Kalau makan terlalu banyak akan membuat apa? Menyebabkan kita tambah malas, bukan tambah semangat. Ya, sholat tarawih ngantuk, sholat isya ngantuk. Ya, habis sholat tarawih melek. Kenapa? Ada makanan yang dihidangkan. Ya. Habis tadarusan makan lagi, terus nggak kosong-kosong tuh bro. Ya, maka diantara untuk bikin kiat, diantaranya semangat nih. Ya, datengin hak-haknya. Perut jangan dikenyang-kenyangin terus. Ya, kemudian sunnah Nabi diamalin. Kemudian apa? Cari teman yang semangat. Kalau cari teman malas, ikut malas. Kalau cari teman yang selalu di soft awal, dia akan ikut selalu di soft awal. Teman selalu pegang Al-Quran, dia ikut pegang Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Nah ini insya Allah ya. Barakallahu fikum. Cukup insya Allah. Nah, selanjutnya kita beramah-tamah ya sambil nunggu hidangan maghrib insya Allah. Kecap, ada yang mau disampaikan? Fadhol, sampaikan. Sampaikan aja sini ya. Nah, barakallahu fikum. Nanti tutup majelisnya sama antum.